Dia duduk di mana saja, nurnya itu menyinari, sirnya itu merampah, mengalir kepada sir-sir yang lainnya. Kalau toh santri-santri tarekat, dia berjalan kemana saja, terus dia sudah bisa mengalirkan pencahayaannya, mengalirkan rasanya, maka sudah dipastikan dia di mana saja itu selalu akan bermanfaat. Allahumma fahimni kulla kitabillah masyadhu ya diwa'ini ala kiraatiha muddatan hayat wa ba'da mamat wa fawidhu amri ilallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Tarekat Nuswantara, majelis yang sedang berjalan dalam jalan thariqah, yakni thariqah Satoriyah. Semoga hari-harinya semakin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri dohir dan diri batinnya semakin dicerahkan, sehingga dengan diri dohir tersebut dan diri batin tersebut sampean semua, kita semua bisa semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bagi para salik baru ya. Tadi jam 7 malam masih calon salik ya. Tadi alhamdulillah sudah berbaiat, sudah bertalkin ya, sudah mendapatkan talkin, sudah mendapatkan keterangan-keterangan mengenai bagaimana menjalankan diri di dalam thariqah Satoriyah yang sedang kita jalankan bersama-sama ini. Tadi saya ngomong apa, sederek-sederek nih nginep, beliau bingung, nggak tahu mau nginep apa mau enggak. Yang penting dari Cirebon makanya pulang kayaknya. Ada yang dari Bandung ya, ada yang dari Bekasi, termasuk Tangerang tadi ada. Tangerang ada ya. Tadi Nganjuk ya, Nganjuk Jawa Timur, terus sama Trenggalek ya. Brebes ada. Apa? Blora Jawa Tengah ya. Kayu Jati ini api-api itu. Iya. Ya alhamdulillah sukses selalu bagi para calon salik yang baru ya. Semoga hari-harinya makin bahagia ya. Iya. Ya, senyumnya sudah bukan senyum lokal sudah. Senyumnya senyum semesta lah sekarang, berganti begitu. Artinya saking bahagianya senyumnya sudah senyum semesta, sudah tidak ada nilai dan tidak menilai kepada siapapun. Orang gila senyum-senyum, sampean juga harus ikut. Ya, ikut gilanya ya. Harus melebur dengan orang gila, karena memang sampean itu sampean sendiri sih ngomong ya. Ya. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas kitab Qulu Jasad. Ya, punten-puntennya kitab ini saya karang sendiri, saya tulis sendiri. Saya hanya merasa banyak kekurangannya di dalamnya, tapi pribadi saya sendiri, saya hanya berusaha menampilkan semaksimal saya untuk salik-salik agar perjalanan rohaninya itu dimudahkan. Karena bagaimanapun juga pengetahuan itu penting, ya, ilmu itu penting bagi setiap perjalanan. Perjalanan nggak ada bekal ilmu, waduh, bagaimana nanti ceritanya? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang zat pribadi, zat yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang saya bahas ini adalah zat pribadi yang ada di kita.
bukan zat pribadi yang ada di kerbau, di kambing ya, atau di makhluk lainnya ya, seperti makhluk gaib ya. Yang kita bahas ini adalah zat kita pribadi, zat yang ada di dalam diri manusia. Nah, kita telah diberikan zat oleh zatnya Allah, diberikan zat oleh zatullah. Dari sinilah zat yang diberikan kepada kita itu kita namakan sebagai zat pribadi, artinya zat yang ada di dalam kita sendiri. Oke, baiklah. Di pelajaran 1, tidak di sana, tidak di sini, tidak di mana saja, manusia itu satu zatnya. Jadi kita sama saja, nggak ada yang berbeda. Semuanya kita diberikan zat ini oleh zatnya Allah. Dengan begini, kita sekarang mulai menyadarkan diri kita bahwa ternyata kita tidak ada perbedaan dalam dunia zat. Kita sama saja. Ya, ketika kita melihat anak kecil hidup, berarti ada zatnya. Kalau kerohanian kita meningkat, kesadaran kita menumbuh, pastilah kita tidak merasakan beda dengan anak kecil, karena sama hidup, sama ada zatnya. Nah, ketika kesadaran kita rendah, pastilah kita akan merasakan ada perbedaan, karena kita tidak melihat dalam kesadaran rendah itu bahwa kita adalah sesama zat. Sudah jelas? Sudah paham? Hanya beda kesadaran saja. Nah, dari zat akan kembali kepada zat. Nah, disinilah nanti kita harus sadar kesananya bahwa zat pribadi kita akan diperjalankan dan akan dikembalikan kepada empunya zat, yakni zatnya Allah. Karena kita berasal dari zatnya, kita akan kembali kepada zatnya Allah. Kalau sampean pernah dengar kita berasal dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Timur dan barat, zat manusia terhubung dengan zatnya. Jadi tidak Anda yang di Cirebon dan tidak si A yang di Baghdad, ya, yang di Eropa, yang di mana saja, ternyata semuanya terhubung. Jadi kalau kita tafsirkan sekarang bahwa apa yang ada di bumi ini, manusia ini ternyata satu keluarga. Nah, jadi dengan ini kesadaran kita juga harus meningkat, harus terus menumbuh. Siapapun manusianya, di negara apapun dia berada, mari rasakan, walaupun kita belum melihatnya. Namanya juga proses, namanya juga pengembangan. Ya, kita katakanlah belum pernah ke Madinah, belum pernah ke Mekah, ya, atau ke Baghdad, atau ke Syam. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga pengembangan. Daripada kita berdiam diri, tidak menggerakkan rohani, gerakan saja. Rasakan saja, rasakan bahwa mereka itu adalah satu zat dengan kita. Timur dan barat, zat manusia terhubung dengan zatnya. Siang malam, zat manusia bersama zatnya. Ini suatu kesadaran yang luar biasa
bagi seseorang yang sudah terbuka bahwa siang dan malam ternyata kita itu terhubung dengan zatnya Allah. Kita terhubung itu bukan dari ketika kita zikir saja. Tidak. Dengan kesadaran juga kita terhubung. Apalagi sekarang kesadarannya kesadaran zat. Jadi kalau toh Anda ketika di siang hari, di panas teriknya matahari, pas di tengah-tengahnya itu, ketika Anda merasakan zat pribadi Anda terhubung dengan zatnya Allah, maka telah jelas manusia ini adalah manusia yang tersadarkan waktu itu. Walaupun pada saat itu katakanlah nafsu Anda sedang mendominasi ketika di siang hari, pikiran Anda sudah tak menentu karena memang terik itu sendiri, panas itu sendiri, suasana alam. Walaupun suasana alam tidak mendukung, tapi ketika manusia itu sadar dalam kesadaran zatnya bahwa dia selalu terhubung, maka walaupun pada umumnya manusia sedang tidak seimbang di siang hari itu, tapi bagi dia ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang sangat khusus karena kesadaran zatnya. Maka dengan itu saya himbau bagi para salik, wabil khusus yang sudah berbaiat, di mana saja Anda berada, maka tumbuh kembangkan kesadaran zat. Zat kita berasal dari zatnya Allah. Semua yang ada ini adalah satu keluarga, satu zatnya. Semua berasal dari zat Allah. Dan zat kita kapan saja, di mana saja, itu bisa merasakan terhubung dengan zatnya Allah. Tingkat kekhusyuannya luar biasa ketika dalam kesadaran zat ini, luar biasa. Maka dari itu silakan, kerohanian harus diperjalankan, saudara. Jangan uring-uringan, jangan malas-malasan. Pelajaran kedua, zat pribadimu dihiasi nur ingsan. Nur ingsanmu dikelilingi sirul ingsan. Kemanapun dikau berada, rupamu elok bagai pelita. Lalu mengapa dikau menutupi, malah merasa buruk terhadap diri sendiri? Duhai sanggara kulit, sanggara dina, mengapa berat? Padahal masalahnya ada di rasa. Janganlah takut, rasakanlah di sekelilingmu, di sekeliling zat, indah seindah surganya. Puitis sekali ya Kang ya, nggak tahu nih saya. Yang penting kita semakin hari harus semakin berproses agar kehidupan kita makin dirasakan indah. Nyata. Jadi zat pribadi kita ini ternyata dihiasi oleh nur insan. Nah, nanti ada pelajaran nur insannya. Kita
globalkan dulu, kita ringkas dulu. Nanti nur insan ini dikelilingi juga oleh sirul insan. Ya, rasa kita sendiri. Yang jadi masalah mengapa kita menutupinya? Mungkin dari dulu sampai sekarang kita masih banyak mengenali dunia luar dibanding dunia dalam. Tapi ketika kita mengenal ini, ketika kita mendengarkan ini, ketika kita nanti berjuang dengan cara ini, maka diyakinkan, dipastikan, sampean akan merasa indah. Kalau sampean merasa indah, pasti yang melihat sampean juga indah. Dengan begini kita mulai. Oh, ternyata zat kita pribadi itu ada nur ingsannya, nur kita sendiri. Oh, ternyata di luarnya itu lagi ada yang meliputi, namanya sirul ingsan. Betapa indahnya kita ini berarti. Nah, cuman untuk melihat keindahan itu, karena kesadaran kita masih rendah, maka kita nggak seperti melihatnya. Jangankan melihatnya, Kang, sekarang juga saya baru tahu begitu. Nah, jadi dengan ini silahkan, ya, tingkatkan kualitas kita. Oke, merasalah bahwa zat pribadi kita itu dihiasi oleh nur-nur yang indah, ya, oleh sir insan. Nah, kita pergi kerja. Kemudian karena kita melatih di dalam kantor, oke, kita begitu kan? Kayaknya kelihatan beda kita sama mereka. Gitu. Terus kehidupannya juga kita berbeda, karena apa? Kesadaran kita sudah ke sana. Kesadaran dalam zat pribadi. Nah, begitu. Semoga dengan pemahaman demi pemahaman yang saya sampaikan ini bisa menambah, ya, keimanan sampean semua. Oke, kita lanjut ya. Di sini jangan merasa berat. Padahal seluruh masalah berada di rasa. Karena tadi zat pribadi kita dikelilingi oleh nur. Nur dikelilingi oleh sir. Dari sinilah rasa itu. Nah, jangan merasa berat, karena masalah itu ada di rasa. Sampean dalam kehidupan ini mengolah rasa, ya? Ya, ketika rasa sampean dibiarkan mengikuti keadaan, sampean akan terbawa. Ya, akan terbawa. Contoh saja, ketika sampean kumpul dengan katakanlah suatu kelompok, katakanlah 5 orang, dan ketika 5 orang ini membahas apa, katakanlah dunia rendah, maka mungkin saja rasa sampean akan mengikuti. Terpengaruhlah rasa sampean dengan apa yang sedang dibicarakan oleh 5 orang tersebut. Nah, begitu saja. Tapi ketika sampean dalam kesadaran apa? Zat ini, apapun pengaruhnya akan menjadi indah bagi Anda. Gitu. Selanjutnya, dengan harapan begitu, yang 5 orang akan berubah. Ada energi yang mengalir khusus ke mereka sehingga mereka berhenti. Gitu. Membicarakan dunia rendah. Ada sesuatu yang luar biasa dengan kedatangan kita itu. Sehingga mereka yang berlima itu berhenti. Merasa nyaman. Gitu. Merasa tenang. Merasa tentrem. Ada sentuhan baru. Ada sentuhan baru bagi mereka. Dan mereka bisa saja tersadarkan waktu itu. Inilah kekuatan, kekuatan yang dimiliki bagi orang-orang yang sadar.
dalam kesadaran yang luar biasa. Dia duduk di mana saja, nurnya itu menyinari. Gitu? Sirnya itu merambah, mengalir kepada sir-sir yang lainnya. Dan itu saudara, kalau toh santri-santri tarekat dia berjalan kemana saja, terus dia sudah bisa mengalirkan pencahayaannya, mengalirkan rasanya, maka sudah dipastikan dia di mana saja itu selalu akan bermanfaat. Pelajaran ketiga, zatmu terhubung dengan cahayamu, cahayamu terhubung dengan rasamu, rasamu terhubung dengan ruhmu, ruhmu terhubung dengan nafsumu, nafsumu terhubung dengan akalmu, akalmu terhubung dengan tubuhmu. Siang malam semua terhubung menjalani tihta hidup dari zatnya Allah. Nah, jadi kita itu di mana saja, kapan saja, hidup kita itu berproses. Sistemnya dari zat pribadi ke nur pribadi, terhubung terus sampai kepada akal, sampai kepada tubuh. Nah, ketika kita sadar akan ada hubungan di dalam diri kita itu, maka sudah dipastikan kehidupan kita pada saat itu akan mengembang. Kita akan tahu seni hidup kita, kita akan tahu segala kehidupan yang ada di titik-titik itunya, bagaimana hubungan itu bisa terjalin dan terjadi, sehingga pengetahuan kita terjadi dari dalam. Pelajaran keempat, tubuh boleh bergerak, pikiran boleh membahana, nafsu boleh meruah, tapi zatmu tetap tenang, tanpa terbuai dengan keinginan para perangkatnya. Jadi tubuh, pikiran, nafsu itu perangkat-perangkat hidup ya. Walaupun begitu keadaan dari perangkat-perangkat itu, tapi zat kita tetap tenang, tanpa terpengaruh. Maka dengan itu ketika sampean ingin lebih ke dalam lagi, masuk dalam kesadaran zat, sudah dipastikan sampean tenang, tentrem, ayem, tidak terpengaruh. Itu saudara, tenang, tidak terasa apa-apa, saking tenangnya, kosong bersama zatnya. Ini saudara, jadi ketika itu si hamba ini sudah merasa tidak ada apa-apa lagi dalam kesadaran zatnya, gitu. Dia rasakan zatnya sudah kembali atau melebur ya kepada empunya zat, atau zatnya ini sudah merasa tersambung dengan yang empunya zat. Tenang sekali, tanpa ada rasa apapun. Ada rasa dunia, rasa materi, ada juga rasa kelangitan. Rasa kelangitan dalam dunia tarekah kita dinamakan sebagai rasa, tinggal dikasih huruf H saja, di mana rasa kita itu hanya merasakan rasa yang melampaui rasa, rasa yang di atas rasa, dan tidak ada rasa-rasa lainnya kecuali rasanya bersama Allah. Itu saudara. Nah,
rasanya sudah merasakan, karena kesadaran zat tersebut, sehingga berproses dalam detik-detik itu, dan akhirnya kita mendapati diri tenang, tentrem, tidak terasa apa, sampai begitu nanti, sampai begitu, saking nikmatnya. Jadi seperti terlelap ya. Pelajaran kelima, berusahalah terus menenggelamkan diri ke dalam zatmu sendiri. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana dikau tenang, dan menenangkan. Itulah titipan guru-guru tarekat kepada para penerusnya. Teruslah berkembang, mengenal zat pribadimu, sampai zatmu melebur dalam zatnya. Berarti ada pelajaran dari guru-guru bahwa kita terus mengembangkan diri dengan kesadaran zat pribadi. Kita terus berusaha supaya di sini tenang, dimanapun tenang, di mana saja kita tenang. Nah, kalau bicara fakta, kita juga harus nih. Ketika sampean memegang 1 miliar dengan memegang 5.000, kira-kira tenangan mana? Pernah memegang uang 5.000? Sering. Memegang 1 miliar? Wahaha. Iya. Belum pernah. Iya. Iya. Ketika siang dengan malam, kira-kira sampai tenangnya ada di apa? Di siang apa di malamnya? Ya. Ketika di rumah dengan istri, dengan anak, dan ketika di luar tidak ada istri dan tidak ada anak, tenang di mana kira-kira? Inilah saudara, orang lain tidak akan pernah bisa menjawab dengan tepat kecuali diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu. Nah, dengan ini disimpulkan, setiap kesadaran manusia berbeda-beda, dimanapun dia berada. Kadang ada orang 6 kumpul, ketenangannya berbeda. Ya, tetapi ketika kita tenang, tetapi ketika kita dalam kesadaran zat pribadi itu, insya Allah, dengan izin Allah, pengaruhnya akan bisa mempengaruhi yang lain di sekitar kita. Begitulah orang-orang bertarekat. Di samping mempelajari diri pribadinya, dia juga harus sering memberikan kita manfaat pada yang lain. Dengan begini, saya harapkan kepada seluruh salik di mana saja, pandai-pandailah memperdalam diri, walaupun keadaan sampean masih kurang seimbang dalam dunia ekonomi, dalam dunia usaha, dalam dunia apapun, walaupun kurang seimbang, tapi lagi-lagi saya ingatkan, karena ini kesadaran terindah. Ingat, beban itu hanya dirasa. Beban itu hanya dirasa. Maka rasakanlah rasa sampean dengan merasa ada nur yang indah, yang mengelilingi zat pribadi Anda. Dan zat itu selalu terhubung dengan zat Allah. Hubungkanlah kesadaran sampean dengan zat Allah. Kalau sebelumnya disertai dengan zikir, silakan. Lebih bagus lagi. Karena ini kesadaran zat, maka zikirnya juga zikir. Mangga. Insya Allah dengan hari berhari,
minggu per minggu dan terus berganti bulan dan tahun ke tahun. Saya yakin dari sekarang ketika sampean mengolah kesadaran zat pribadi ini, saya yakin katakanlah 2 tahun kemudian, saya yakin sampean berbeda dari sekarang. Di penutup ini saya sedikit memberi gambaran bahwa Jawa ketika diislamkan itu, beliau-beliau yang hadir di sini, thariqahnya adalah salah satunya adalah Satoriyah, termasuk Mbah Sunan Ampel, ya, karena bapaknya beliau Syekh Ibrahim Semarkandi itu murid langsung dari Syekh Abdullah Sattar, pendiri thariqah Satoriyah. Dari Sunan Ampel terus dikembangkan, ya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, itu semua Satoriyah, ya. Alhamdulillah di Jawa Barat juga, Mbah Sunan Gunung Jati, alhamdulillah Mbah Sultan Hasanuddin di Banten di sana, semua bergerak dan mereka semua dalam salah satu thariqahnya ada thariqah Satoriyah. Turun, ya toh, ada Sultan Agung, ya, itu juga Satoriyah, Pangeran Diponegoro itu juga Satoriyah. Kesultanan kita di Cirebon beserta para kiai-kiainya, pesantren-pesantrennya, dulu bergerak, terus membumikan thariqah Satoriyah. Zaman berkembang zaman, keadaan berubah keadaan. Nggak tahu bagaimana tafsir masing. Tafsir kalian nanti seperti apa? Semuanya akan sesuai dengan pandangan-pandangan jenengan-jenengan. Tapi yang jelas, bila mana sudah dirasakan bahwa sekarang kita harus bangkit, maka kita boleh toh, mengembalikan proses awal, ya dah. Dulu bergerak dengan Satoriyah, sekarang juga kita harus bergerak dengan Satoriyah. Semoga visi dari Cirebon Tangi, ya dah, bisa semakin terus, ya, berkembang dan terus membangunkan. Dari Cirebonnya apa? Tangi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Kabupaten-kabupaten yang sudah bersama bergabung, silahkan kembangkan kembali dan terus kembangkan. Insya Allah dengan cara begini, marwah thariqah Satoriyah akan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Terima kasih. Akhir salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.